Bagaimana kabarnya hari ini anak? Sehat? Alhamdulillah. Kelas sudah rapi ya, udah bersih ya. Coba ada sama nggak? Ada. Nah, bagus. Good. Kelas 7C. Top, top. Nah, hari ini siapa yang nggak masuk? Hari ini siapa yang nggak masuk? Andin? Iya. Kenapa? Sakit? Sakit. Nanti Andin ini ya, terus ya. Bisa di grup aja ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang norma dan undang-undang dasar. Ya, ada hak dan kewajiban. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini ada apa aja? Coba siapa yang bisa menjawab? Ini membacakan? Siapa? Silakan. Rizky? Tujuan pembelajaran hari ini apa? Ya, mampu mengevaluasi. Nah, terus mampu menganalisis. Ya. Kemudian nanti yang terakhir kalian melakukan diskusi, ya, membuat pohon ilmu yang nanti akan ibu bagi sesuai dengan apa ya, bakat kalian. Ada yang Bu saya pintar video, saya bisa video, boleh. Bu saya mah mau ini aja deh, gambar, boleh. Gitu ya. Nah, ini adalah 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini ada 2 pertanyaan mengenai materi kita hari ini. Yang pertama itu ada apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Ada pernah dengar nggak hak dan kewajiban? Pernah ya? Nah, kira-kira apa sih hak dan kewajiban itu? Coba ada yang bisa menjawab? Oh, ya, sama tuh. Hak adalah sesuatu yang layak diterima oleh setiap manusia, tidak peduli dari mana mereka berasal, dilahirkan atau mereka tinggal. Betul, berarti hak itu adalah ya sudah dilahirkan di hidupnya hak untuk hidup ya. Kalian juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan makan gitu ya. Betul. Tepuk atas dulu dong, Ratu. Betul, betul. Nanti kami dengar lagi kalau kewajiban kira-kira apa, kan beda tuh hak dan kewajiban. Ada yang bisa ini nggak? Ada yang tahu nggak kalau kewajiban itu apa ya? Apa, Lewin? Kewajiban adalah hal yang harus diselesaikan dan Tanggung jawab berarti ya? atau diikuti oleh seseorang individu. Oh iya, berarti harus kalau kita punya kewajiban kayak janji gitu ya, akhirnya harus cepat dikerjakan dan diselesaikan. Betul sekali, apa tuh Erwin? Tapi kalian udah tahu ya hak dan kewajiban itu seperti apa gitu ya. Nah, pertanyaan yang kedua, kira-kira nih siapa di antara kalian yang pernah melaksanakan hak dan kewajiban? Ayo, siapa? Ya, Caca. Mematuhi tata tertib sekolah, belajar, membantu mama dan ayah dengan guru. Nah, ada yang pernah membantu orang tua kalian? Ada Kata Caca, saya pernah membantu orang tua. Contohnya misalnya cuci baju, cuci piring, disuruh waduh ya, betul sekali. Berarti Salsa sudah pernah melaksanakan hak dan kewajiban. Ada yang tahu? Ya, silakan ya, Pi. beribadah, membersihkan kelas sebelum belajar, berdiskusi dengan teman, mengenai kelas pelajaran, menghargai dan menghormati, memperlakukan orang lain dan berdoa tanpa membedakan. Nah, ini yang sering sekali kalau kalian berteman dengan teman kalian gitu ya di sekolah dan di masyarakat, kadang malah pilih-pilih ya.
berbangsa dan bernegara. Tadi kan sudah jelas ya tentang hak dan kewajiban. Sekarang masuk ke normanya. Nah di sini ada butuh bantuan orang lain. Di sini ada apa ini Ki? Ya, interaksi. Ada interaksi dengan individu, dengan kemudian butuh bantuan orang lain, ada interaksi sosial, didasari oleh apa saja nih, nilai, norma, kemudian interaksinya dengan siapa nih? Bertindak sesuai dengan kedudukan, status sosial, kemudian peran masing-masing. Kemudian di dalam interaksinya ada siapa saja? Interaksi individu, kemudian kelompok. Nah ini kan kalian sudah duduk berkelompok, berarti kan kalian butuh interaksi dengan teman, ya. Nah kemudian hakikat norma, kemudian kebiasaan, adat istiadat, gitu ya. Nah di sini ada manusia lahir, lahir kemudian berkelompok, kemudian ini apa? Kodrat manusia. Nah untuk memenuhi kebutuhannya, untuk mempertahankan hidupnya, gitu ya, untuk melakukan usahanya, nih, untuk hindari, melawan dan mengatasi. Ketika kita punya problem, harus bisa mengatasi, gitu ya. Jangan dihindari, kalau punya masalah nggak akan selesai, gitu ya. Nah, kemudian sini ada menurut Surojo pertemuan kepentingan ya. Ini ada kontak. Kontaknya dari siapa nih? Kontak yang menyenangkan, kemudian kepentingan yang saling memenuhi, kemudian kontak yang tidak menyenangkan. Tidak semuanya tidak menyenangkan, tidak semuanya juga menyenangkan kan? Iya. Kalian punya teman ada nggak yang tidak menyenangkannya? Ada, gitu ya. Kepentingan yang berakibat persaingan dan perlawanan. Kalau sekolah biasanya persaingannya adalah ranking, gitu ya, nilai. Nah ini. Ya kemudian ada mengatasi gangguan kepentingannya. Nih manusia berusaha apa? Lihat agar tataran masyarakat apa nih? Tertib, kemudian aman, damai dan menjamin kelangsungan hidupnya. Nah, manusia sebagai makhluk sosial ini menurut Aristoteles, kemudian menurut Hans Kelsen, gitu ya. Ada menurut Aristoteles itu adalah John Politikon. John Politikon itu adalah apa? Makhluk sosial, ya. Manusia sebagai makhluk sosial, ini gambarnya. Ya. Kemudian masih yang selalu berorganisasi, tidak bisa hidup sendiri. Nah ini ada fungsi sosial, hubungannya antara subjek yang paling menyadari kehadirannya masing-masing, ada interaksi sosial, ada relasi sosial, kemudian barulah masyarakat. Ya. Nah di sini ada pengertian norma. Norma itu adalah ini ya, ada tata, kaidah, gitu ya. Ini lihat. Norma itu adalah segini. Ada perintah ya, kemudian kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sesuatu yang dipandang baik, ya. Kemudian laporannya kewajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu yang tidak baik. Norma berlaku di masyarakat ini ya, ingat-ingat norma yang berlaku di masyarakat itu ada 4: agama, kesusilaan, sopan, hukum. Agama, kesusilaan, kesopanan, hukum. Jadi kalau misalnya apa ya, gitu ya, misalnya melanggar norma apa ya, ingat aja kalau misalnya ini berarti naluri dari hati. Berarti norma kesusilaan. Kalau agama, kamu ini kerja kayak gini, memohon maaf kan, berdoa gitu. Nah itu ya. Sopanan kenapa kayak gini? Menyangkut masyarakat banyak. Ya. Hukum kenapa? Timbangan ini kayak gini, timbangan. Ya. Sanksinya dari negara. Ya. Kemudian sini nih ada masyarakat norma. Nanti silakan ada yang juga share ya di grup ya. Silakan buka linknya. Ada semua rangkuman di grup yang di share. Sini ada norma agama yang peraturan itu berasal dari Tuhan. Contohnya apa? Sumbernya dari mana nih? Tuhan ya. Nah contohnya banyak ya. Tidak mabuk, judi, gitu ya. Apalagi sekarang slot kan. Nah banyak lah ya.
sebagai peraturan gitu ya. Kemudian laknat perilaku dalam masyarakat itu adalah kebiasaan. Nah, kalau perbedaannya kemudian lagi kebiasaan ini bukan merupakan tradisi. Jadi kebiasaan tapi bukan tradisi gitu loh. Bukan jadi apa ya, adat istiadat. Kemudian perbedaan adat istiadatnya. Kebiasaan. Contohnya misalnya kalau di sini tuh ada kunjungan itu apa namanya? Yang buyut gitu loh. Makam di ada yang apa namanya? Jarah gitu. Nah, itu terus apa lagi? Madrah, ada nggak? Ada nggak kalau saya di pria-pria gitu kan ada wayang gitu. Ya, biasanya ada tuh makam keramat gitu kan, itu ada sejajar. Ada nggak di sini? Nggak ada. Kalau misalnya baru lahir, kemudian masa barin ada nggak? Ada. Itu namanya ada sejajar dari nenek moyang kan? Nah, itu. Kemudian ini mengatur tata tertib masyarakat, aturan kesatuan dan tradisi, ya tradisi. Nah, sebenarnya sakral. Kalau yang ada istiadat, ya berhubungan dengan tradisi rakyat dari sebelum-sebelumnya, turun-temurun nenek moyang, gitu ya. Nah, kemudian hubungan antar hormat. Ini apa? Mengatur tentang di dalam masyarakat. Hukum tidak mengaturnya. Kalau ini tentang kaidah tentang norma ya. Jadi norma itu tidak ada di bukunya, tapi adalah adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Kemudian saling mengisi dan memperkuat. Kemudian ini ada ya, kaidah hukumnya diperkuat dengan ada kaidah agama, kesusilaan, kesopanan. Berisik. Ini kayaknya lama banget deh. Coba ibu, adik berdiri semuanya. Berdiri. Nah, ibu bilang, awas ya, fokus nih. Kalau gajah itu besar atau kecil? Besar. Berarti gajah besar. Kalau ibu bilang semut itu besar atau kecil? Kecil. Tapi dibalik. Kalau misalnya ibu bilang semut kecil, ngomongnya kecil, tapi itunya. Nah, ayo fokus ya. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya ibu bilang semut, ngomongnya kecil tapi besar. Nah, ya. Ayo fokus. Gajah, 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 semut, 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 gajah, gajah, besar. Salah ya. Nggak fokus mama. Gajah, 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 semut, 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 gajah, besar. Salah ya. Nggak fokus. Sekali lagi saya cari yang fokus nih. Gajah, 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 semut, 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 gajah, 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 semut, kecil. Jangan fokus ya. Kecil tapi susah ngomongnya gitu ya. Nah, ya. Nah, sekarang ini ada tentang norma tentang hukumnya ya. Peraturan yang mulai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat internasional, ini ada hukum itu, lembaga negara, gitu ya. Nah, kemudian pentingnya hukum bagi warga negara. Ini ada dasar hukumnya ya dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar, kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan dan pasal 1 ayat 1 tentang warga negara. Ya. Kemudian di sini ada tentang hak dan kewajiban. Nah, ada penerapan hak dan kewajiban di lingkungan rumah, keluarga. Kira-kira contohnya kalau di keluarga apa? Hak dan kewajiban. Pendapat kasih sayang, betul. Terus
Bergaul, kata Heri itu yang tadi bergaul tentang membedakan orang lain gitu ya. Mau si miskin, mau si kaya, semuanya sama. Kalau di luar negara kira-kira apa? Beda suku kan? Papua dengan Sunda rasanya beda. Negara itu, ya. Nah sekarang dari materi yang Ibu jelaskan tadi tentang hak dan kewajiban dari ormas, Ibu akan share LKPD-nya di grup, ya. Nanti Ibu akan LKPD-nya sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi kita harus sesuai dengan itu. Misalnya Ibu bilang, kamu butuh apa? Bisanya menggambar. Terus Ibu nuntut kamu video, enggak, ya. Jadi silakan nanti buka HP semua. Silakan kerjakan LKPD yang Ibu kirim ke grup. Kalian pilih sesuai dengan bakat dan minat kalian. Mau gambar manual, ya, membuat pohon ilmunya, atau video, atau audio, sesuai dengan kesepakatan kelompok kalian. Bisanya dan sukanya di mana, gitu ya? Pak, Ibu kasih waktu 10 menit, bisa nggak? 15, oke, 15 menit. Nanti kalian bersih-bersih ya. Silakan ada sekarang, kerjakan. Nanti kalian sudah kirim ke media. Nanti bakal tanyakan yang sudah beres video. Silakan diberikan mau tugasnya, mau gambar. Boleh menggunakan HP ya.
mau kemana suatu aturan yang ditentukan kepada anggota masyarakat yang berisi. Terus yang kedua, pemerintah kewajiban dan larangan agar masyarakat terlibat suatu ketertiban dan keadilan. Norma agama merujuk pada aturan atau pedoman moral yang diakui oleh suatu agama dan diikuti oleh para manusia. Agama-agama memiliki norma-norma yang mengatur perilaku etika, hubungan sosial dan hubungan manusia dengan Tuhan atau kekuatan yang Norma kesopanan adalah aturan-aturan tidak tertulis yang membentuk dasar interaksi sosial dalam masyarakat. Mereka mengatur perilaku, tata krama, dan tata krama dan etika kita dalam berbagai situasi. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan ialah panduan perilaku sosial yang timbul dari kesadaran bagi individu dan membentuk perilaku dan etika sehingga seseorang dapat membedakan antara tindakan yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Coba dilihatin gambarnya. Bagus ya gambarnya ya. Ya. Sangat deh. Tutup. Yang dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu. Nah sekarang kelompok dua. Kelompok dua silakan. Mau buatnya apa? Apa? Video. Dan audio. Kirim lagi udah. Oke. Bentar ya. Sekarang kelompok dua katanya audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua akan merupakan aturan yang menunjukkan video norma yang ada jenis norma Indonesia negara kelompok Abdullah. Norma kesopanan adalah seperangkat aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku individu dalam interaksi sosial. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Norma hukum adalah suatu rangkaian aturan yang ditujukan kepada anggota masyarakat. Udah kak? Ragu? Udah, Bu. Oh ya udah, silakan. Kenapa milih ini? Kenapa milih ini? Milih audio kenapa? Kenapa merah tuh? Karena kelompok kita ada yang ini, Bu, suka berbicara. Siapa tuh? Ini audio. Aku lah. Oh Ratu katanya. Ya silakan jelaskan sedikit aja tuh. Kenapa? Apa isinya? Silakan. Norma agama merupakan aturan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa berupa perintah dan larangan dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah seperangkat aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku individu dalam interaksi
dari kelompok kami, yaitu kelompok Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kelompok Ratu memilih audio karena saya senang ngomong Bu. Ratu berarti senang doyan ngomong gitu ya. Nah sekarang kelompok 3. Kelompok 3 kirim apa nih kirim Bu Nia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi, tapi kami memilih untuk membantu karena di kelompok kami Video. Sebenarnya aplikasi-aplikasi yang buat video gitu ya, editing, nah ini. Nah udah, silakan. ini adalah kewajiban untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan. Bersikap patuh dan peduli untuk membantu sesama. Masyarakat dan muslim serta selalu berkomunikasi dan berdialog serta bermusyawarah dan berdemokrasi. Menghindari segala kekerasan baik kata-kata maupun fisik. Norma keadilan, norma ini adalah untuk selalu berusaha bersikap adil di kehidupan sehari-hari. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Keres memilih video karena timnya si Marwa itu senangnya nontonnya edit. Nah sekarang kelompok terakhir kirim ke ibu itu adalah gambar. Silakan. Apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang norma dan kewajiban. Kami menggunakan Canva karena kelompok kami senang menggunakan Canva. Jenis-jenis norma, norma keagamaan, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Norma keagamaan merujuk pada aturan atau pedoman moral yang diakui oleh suatu agama dan diikuti oleh para penganutnya. Agama-agama memiliki norma-norma yang mengatur perilaku, etika, hubungan sosial, dan hubungan manusia dengan Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi. Kesusilaan. Norma kesusilaan ialah panduan perilaku sosial yang timbul dari kesadaran batin individu dan membentuk tingkah laku dan etika, sehingga seseorang dapat membedakan antara tindakan yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan-aturan tertentu di dalam
kelihatan nih, udah tahu siapa yang senang menggambar. Itu kelompoknya Ari bagus loh gambarnya. Kelompoknya Ratu malah suaranya merdu. Ya, jadi Ari tahu. Berarti kalian senangnya ada yang senang menggambar, ada yang sering menggunakan aplikasi Canva ya. Tuti, berarti udah mahir, bagus loh itu Canvanya. Terus video juga editnya udah tahu dia lihai gitu, posisi-posisi edit pakai video apa pakai musik gitu ya. Nah, dari materi yang tadi Ibu jelaskan mengenai tentang norma dan hak dan kewajiban, ada yang ditanyakan nggak untuk mengenai materi hari ini? Ada yang bertanya nggak? Dari materi yang tadi Ibu jelaskan, ada yang ditanyakan? Ada Bu. Oh ya, silakan Laila. Mana yang mana Laila? Contoh norma kesopanan yang ada di masyarakat apa aja Bu? Contoh norma kesopanan katanya yang berlaku di masyarakat. Ada yang bisa bantu saya nggak? Kira-kira apa sih norma kesopanan? Contohnya apa aja? Saya juga jawab. Oh, silakan jadi. Misalnya kentut jangan sembarangan. Ayo, siapa tuh? Bilang permisi kalau lewat depan orang. Nah, dengerin. Siapa yang ngomong sembarangan? Sultan. Yeni katanya jangan kentut sembarangan ketika di depan di banyak orang gitu ya. Kemudian apa tadi kan satu laginya? Ayo bilang permisi ketika kita lewat di depan orang banyak gitu ya. Bagus. Aplaus dulu dong buat Yeni. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan di materi kita hari ini? Ada? Oh ya, Sultan. Apa dalam tujuan dibuatnya norma? Norma, tujuannya apa sih? Ada yang norma untuk apa? Ada yang bisa bantu saya nggak? Saya Bu, Apa Ki? Wah, Rizky lagi yang ya. ketertiban dalam kehidupan di masyarakat. Supaya tertib di dalam kehidupan masyarakat. Top markontok, terus dulu dong buat Rizky. Ada lagi? Ada lagi? Gak ada ya? Gak ada lagi yang bertanya ya? Dan semoga cukuplah penjelasan dari yang tadi dipaparkan. Nah sekarang ada yang bisa menyimpulkan nggak dari materi yang tadi Ibu video gitu ya, Ibu tayangkan video, kemudian PPT, ada nggak yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Oh, Nana. Norma yang berlaku di masyarakat ada 4, yaitu agama, norma persusilaan, Terus? norma kesopanan, norma hukum, pemenuhan dan kewajiban, yaitu memenuhi hak orang lain, jalankan semua kewajiban yang utama sendiri. Bagus. Apa sudah buat Nana? Nana sudah berani menyimpulkan materi kita hari ini. Nah, sekarang Ibu akan memberikan referensi dari teman-teman kita hari ini ya. Ada beberapa pertanyaan. Menurut kalian, bagaimana yang menyenangkan untuk kalian? Yang menyenangkan untuk kalian? Apa sok? Memvideokan dan mengedit. Mengedit. Terus ada lagi nggak? Menggambar, nanti menggambar pakai Canva ya. Terus apa lagi? Menggambar dan mewarnai. Mewarnai, menggambar dan mewarnai. Ada lagi yang bisa menyenangkan? Mempresentasikan. Ada lagi? Berbicara voice note ya. Karena doyan ngomong 100 sama ya. Nah, ada lagi nggak? Nggak ada lagi ya. Nah, sekarang referensi pertanyaan kedua. Pembelajaran yang tadi ya. Dari pembelajaran materi yang tadi, apa yang kalian peroleh? Apa yang kalian peroleh dari materi yang kita tadi sampaikan? Apa? Apa Rena? Apa yang diperoleh? Dari pembelajaran yang tadi, apa yang kalian peroleh? Coba Erwi apa? Erwi, kira-kira apa yang kalian peroleh? Macam-macam norma. Terus? Norma ada 4. Ya, apa saja kan? Norma keagamaan, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Ya, berarti Erwi mendapatkan, saya tahu tentang macam-macam norma gitu ya. Norma itu ada 4, nah itu sekali. Terus dong buat Erwi. Nah, sekarang Ibu nanya lagi nih. Menurut kalian, belajar norma dan kewajiban penting tidak sih? Penting.
yang kita ini, tantangan yang kalian hadapi. Keberanian. Apa? Keberanian. Keberanian. Terus Terus tantangannya apa? ngedit, Bu. Ngedit itu apa ya? Susah. Ya itu aku. Apa, Bu? Apa? Ngeleng. Suka ngeleng. Terus apa lagi? Kuota. Terus Shopidol. Oh ini tim gambar sih dari Shopidol pada habis. Terus Ruang penyimpanan penuh. oh memori penuh. Itu tantangan kalian ya. Ada lagi? Gak ada ya? Ada lagi? Yang bikin video, ayo yang buat video mana tak? Gak ada tantangan. Tantangannya apa kira-kira? Kuota. Oh bikin videonya lama, ya ada editnya lama ya. Nah tapi seneng kan? Nah seneng, gitu ya. Nah sekarang supaya belajarnya lebih baik lagi, apa yang harus kalian lakukan? Supaya belajarnya lebih baik lagi, apa yang harus kamu lakukan? Menekuni, kemudian mempelajari dengan sungguh-sungguh.